Kata-kata Li Yun membuat semua orang fokus padanya. Begitu, tampaknya anggota termuda ketiga dari keluarga Ji baik-baik saja sejak dia pergi. Kata Miao Lao, yang lain akhirnya mengerti mengapa Kai Hongwei membawa Chen Ping dan yang lainnya bersamanya. Saya menyukai pesawat itu. Semua orang bersiap sebentar lalu keluar dari kota kuning dan biru. Sesampainya di luar kota, Ji Yun melepaskan pesawatnya. Melihat pesawat di depan mereka, semua orang tersenyum. Dengan pesawat ini, mereka dapat menghemat banyak energi dan menghadapi lebih sedikit bahaya. Setelah menaiki pesawat tersebut, Ji Yun mengendalikan pesawat tersebut untuk lepas landas perlahan. Kemudian, sinar cahaya putih melintas di sekitar pesawat tersebut. Ini adalah susunan yang datang dengan pesawat tersebut. Hukum telah dimulai. Dengan pesawat itu, semua orang bisa berlatih di jalan. Kong Zhen menemukan tempat duduk di sebelah Kai Qianan. Jelas sekali orang ini tertarik pada Kai Qianan. Tapi tidak ada orang di sekitar Miao Miao yang berani duduk, hanya dengan Miao Lao di sampingmu. Tampaknya orang-orang ini sangat takut dengan bibit serangga. Pesawat itu melaju kencang menuju wilayah selatan. Karena terbang di angkasa, ia tidak bertemu. Bahaya sekali, akan berbeda jika Anda berada di darat. Saat Anda melintasi gunung dan sungai itu, Anda pasti akan bertemu banyak monster dan binatang. Penerbangan 2 hari itu sangat damai. Semua orang tidak berkata apa-apa dan berlatih sendiri. Chen Ping juga terus berlatih, memahami jari abadi yang diajarkan kepadanya oleh Taizu dari keluarga Ji. Meskipun dia belum memahami asal mula waktu, masih banyak hal lain yang perlu dipahami tentang jari abadi ini. Hanya 2 hari setelah semua orang berbaris, tiba-tiba terdengar tangisan, yang membangunkan semua orang dari kultivasi mereka. Terlebih lagi, pakaian terbang itu sepertinya mendapat perlawanan dan mulai bergetar 2 kali. Ji Yun, ada apa? Chen Ping bertanya pada Ji Yun siapa yang mengendalikan pesawat itu. Tuan Chen, lihat cepat. Mata Ji Yun penuh ketakutan dan dia menunjuk keluar. Chen Ping melihat melalui jendela kapal dan menemukan bahwa langit di depannya sangat gelap sehingga dipenuhi burung. Burung terbang ini hanya seukuran kepalan tangan orang dewasa, dan bulunya berwarna-warni. Namun meskipun jenis burung ini tidak besar, namun jumlahnya sangat banyak, sekilas terlihat seperti kumpulan burung berwarna hitam yang padat. Semuanya, dan ada aliran udara terus-menerus yang bertiup dari burung-burung yang lewat, menyebabkan pesawat itu terhalang dan terus bergetar. Burung 5 warna. Huo Feng memandangi kawanan burung di luar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pada saat ini, orang lain juga berkumpul, melihat burung-burung di luar, ekspresi mereka menjadi serius dan tanpa ekspresi. Membandingkan, kenapa kita bertemu burung 5 warna di sini? Bukankah burung-burung ini semuanya ada di pegunungan Liantian? Apakah kita melakukan kesalahan dalam berlayar dan sampai ke pegunungan Liantian? Burung 5 warna ini sangat kuat, aku telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, seorang biksu kesusahan, dalam sekejap mata. Waktu menjadi kerangka, semua orang berbicara dengan ketakutan di wajah mereka. Apakah jenis burung ini benar-benar sekuat itu? Asteris. Chen Ping bertanya dengan heran. Karena menurutnya burung-burung ini berukuran kecil dan tidak terlalu bertenaga, selain jumlahnya yang banyak, sepertinya mereka juga tidak ada yang sakti. Puan, meskipun burung 5 warna ini kecil dan tampaknya tidak kuat, jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya terlalu banyak, puluhan ribu di antaranya terbang bersama dalam kelompok setiap saat. Dan jenis burung ini sangat pendendam. Bahkan saya tidak ingin memprovokasi orang-orang ini. Huo Feng berkata kepada Chen Ping. Keponakan, menurutmu apakah pesawat ini bisa mengitarinya? Kai Hongwei menghadapi kamera Ji Yun. Jika Anda tidak memprovokasi burung berwarna-warni ini, satu-satunya cara adalah dengan mengitarinya. Ji Yun menggelengkan kepalanya, Paman Kai, tidak ada cara untuk berkeliling. Pesawat kita sekarang terjebak oleh aliran udara yang dihasut oleh burung-burung ini. Jika kita ingin terus bergerak maju, kita harus memusnahkan burung-burung ini, atau menghancurkan kelompok ini burung. Bubarkan saja mereka. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terdiam. Jika dia bertemu sekelompok monster di darat, dia akan melakukannya. Mereka masih bisa bergabung, tapi ini sedang mengudara, dan kita harus berhadapan dengan ribuan burung berwarna-warni. Tidak ada yang berani berbicara. Jika mereka keluar dari pesawat, mereka mungkin berubah menjadi tulang.
Sebagai penyelenggara acara ini, Kai Hongwei memandang kerumunan tanpa daya, lalu berkata, saya ingin keluar dan mengusir burung-burung, tetapi ada terlalu banyak burung. Siapa yang berbaik hati untuk ikut dengan saya? Asteris. Aku bersedia, aku akan pergi bersamamu. Chen Ping yang pertama berbicara. Aku juga. Huo Feng melihat Chen Ping pergi, dia pasti akan mengikuti Chen Ping. Karena Ji Yun harus mengendalikan pesawat tersebut, tidak mungkin untuk keluar, tetapi Chen Ping dan Huo Feng angkat bicara. Orang-orang lainnya saling memandang, tidak ada yang mengatakan apapun. Kai Hongwei tidak menyangka situasi ini akan terjadi, tetapi bagaimanapun juga, dia berada di udara dan bertemu dengan burung 5 warna yang menakutkan ini, jadi tidak ada yang berbicara, itu normal. Tapi hanya dengan mereka bertiga, mustahil mengusir burung-burung ini. Kalian semua tetap di sini sementara saya pergi dan membubarkan burung-burung itu. Saat ini, Tuan Miao berbicara. Bagaimanapun, dia adalah orang terkuat di sini, dan alasan mengapa semua orang sangat menghormatinya adalah karena kekuatannya. Saya harap saya bisa dijaga oleh Tuan Miao ketika saya menghadapi bahaya di jalan. Miao Lao, meskipun burung 5 warna ini tidak kuat, mereka sangat ganas dan datang berkelompok. Saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk menghilangkannya sendirian. Kata Kai Hongwei, jangan khawatir, saya akan mencobanya. Meskipun tidak dapat dibubarkan, tidak akan ada bahaya apapun, kata Tuan Miao sambil tersenyum tipis. Melihat apa yang dikatakan Tuan Miao, Kai Hongwei berhenti menghalanginya dan membiarkan Ji Yun membuka pesawatnya. Miao Lao mengambil satu langkah dan seolah-olah dia sedang menginjak tanah datar. Tubuh Miao Lao memancarkan cahaya putih lembut, dan cahayanya semakin kuat. Ketika burung 5 warna itu melihat cahaya putih di tubuh Miao Lao, mereka semua tertarik, dan kemudian mereka datang ke arahnya. Ikutlah dengan Miao Lao. Semua orang melihat pemandangan ini dan menjadi gugup. Jika Tuan Miao dapat membubarkan burung-burung ini, mereka dapat melanjutkan perjalanan, tetapi begitu Tuan Miao dikalahkan, ia akan berada dalam bahaya. Menghadapi kawanan burung yang jumlahnya sangat banyak, Tuan Miao tetap tenang dan meraih ke depan dengan kedua tangannya. Ribuan kekuatan spiritual langsung berubah menjadi jaring raksasa, langsung menghalangi kawanan burung. Burung 5 warna terus menghantam jaring raksasa, dan mereka langsung musnah. Namun, aliran burung 5 warna di belakang masih menghantamnya. Nampaknya burung berwarna-warni ini sama sekali tidak takut mati. Pada awalnya, ekspresi Miao Lao tenang dan tenang, tetapi ketika burung 5 warna menjadi semakin banyak, dan kawanan burung bahkan berubah menjadi bola besar, mengenai jaring raksasa yang terbuat dari kekuatan spiritual, ekspresi Miao Lao berubah. Tuan ekspresi Miao mulai menjadi serius, dan keringat dingin mulai terbentuk di dahinya. Saat itu, tiba-tiba terdengar tangisan yang menusuk. Saya melihat seekor burung 5 warna yang sangat besar terbang keluar dari kawanannya. Burung 5 warna ini terbang tinggi dan terus berkicau dari mulutnya. Burung 5 warna yang terus-menerus menyerang jaring raksasa semuanya berhenti menyerang. Kemudian, puluhan ribu burung 5 warna berubah menjadi bentuk pedang tajam. Di bawah komando pemimpin burung 5 warna, mereka menebas di pendirian Miao Lao. Jaringan raksasa, pemimpin 5 burung berwarna telah muncul, awasi. Ketika Huo Feng melihat ini, dia buru-buru berkata dengan keras. Apakah burung 5 warna ini memiliki pemimpin? Chen Ping tampak terkejut. Tentu saja, burung 5 warna ini adalah monster yang suka berteman. Bahkan jika mereka menghadapi bahaya, mereka akan tetap bersatu. Tentu saja harus ada pemimpin yang bisa diperintah. Tetapi karena burung 5 warna itu tidak terlalu kuat, para pemimpin ini bersembunyi di antara burung-burung. Anda tidak akan mengekspos diri Anda dengan mudah. Jika seseorang langsung menangkap pencurinya dan menangkap rajanya terlebih dahulu, maka kelompok burung 5 warna itu akan tersebar. Sekarang pemimpin burung 5 warna itu melihat bahwa dia tidak dapat menembus jaring raksasa itu, maka dia pun terbang keluar dari kawanan burung dan menunjuk. Melambai, ini adalah kesempatan bagus. Si Kong Zhen menjelaskan dengan fasih. Karena ini kesempatan bagus, kenapa kamu tidak mengambil tindakan? Kata Kai Qianan dari samping. Jelas sekali bahwa Kai Qianan sangat tidak puas dengan si Kong Zhen karena tidak berani berbicara sekarang dan mengikuti ayahnya mengusir burung-burung. Si Kong Zhen melirik ke arah Zenan Nan,
lalu melompat keluar dari pesawat dan langsung menuju burung 5 warna. "Kamu gadis, apa yang kamu bicarakan?" Ketika Kai Hongwei melihat ini, dia terkejut dan bergegas keluar dari pesawat. Bagaimanapun, dia memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Sikong. Jika sesuatu terjadi pada Sikong Zhen, dia akan sulit untuk dihadapi. Atas nama, saat Kai Hongwei dan Sikong Zhen melompat keluar dari pesawat, puluhan ribu burung berwarna-warni berubah menjadi segelintir. Pedang panjang itu langsung menembus jaring raksasa yang disusun oleh Tuan Miao. Jaring raksasa itu hancur, kekuatan spiritualnya menghilang seketika, dan Tuan Miao menyemburkan seteguk darah. Sejumlah besar burung berwarna-warni bergegas menuju Tuan Miao. Ketika Kai Hongwei melihat ini, dia terkejut. Dia ingin melangkah maju untuk membantu Tuan Miao, tetapi menghadapi begitu banyak burung berwarna-warni, Kai Hongwei masih ragu-ragu. Sikong Zhen bahkan tidak memikirkannya. Ketika dia menemukan jaring raksasa Miao Lao rusak dan burung berkerumun, dia tiba-tiba. Dia berbalik dan berlari kembali. Melihat ini, Miao Shen ingin segera keluar dari pesawat, tetapi dihentikan oleh Chen Ping. Setelah menghentikan Miao Miao, Chen Ping melompat keluar dan pada saat yang sama, dengan lambaian tangannya, pedang pembunuh naga langsung muncul di hadapannya. Ke tangannya, pedang pembunuh naga itu memancarkan jejak api, dan kemudian dia tiba-tiba mengayunkannya ke depan. Aura yang memenuhi langit bercampur dengan api pamungkas dan menyebar seperti kembang api. Kebanyakan monster takut dengan api. Jadi ketika Chen Ping menebas dengan pedangnya, apinya tersebar ke seluruh langit, menyebabkan burung-burung yang berkerumun berhenti sejenak. Pada stagnasi ini, Chen Ping bergegas ke sisi Miao Lao, menarik Miao Lao dan meninggalkannya menuju pesawat. Datang, tapi burung berwarna-warni itu bereaksi dan menyerbu dengan kicauannya. Kai Hongwei berteriak dengan marah, tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya, dan melesat ke depan dengan nafas yang menakutkan. Nafas ini seperti angin puting beliung, langsung menyerbu kawanan burung. Hanya dengan telapak tangan ini, ratusan burung berwarna-warni ditembak jatuh satu demi satu. Namun bagi kawanan burung yang sangat besar, ini hanyalah setetes air di ember, dan tidak ada cara untuk menghentikan kawanan burung ini. Ketika Kai Hongwei masih ingin menyerang, dia menemukan bahwa burung-burung itu sudah berada di dekatnya, dan dia ketakutan dan tergesa-gesa. Berbalik dan lari. Saat Chen Ping menarik Tuan Miao ke dalam pesawat, Kai Hongwei juga mengikuti. Burung-burung itu bergegas menuju pesawat itu dan tidak punya cara untuk bergerak maju. Formasi di sekitar pesawat itu menghalangi kelima orang itu. Burung seks diblokir di luar. "Ayah, kamu baik-baik saja?" Kai Qingqian bertanya dengan cemas. "Aku baik-baik saja, ini sangat berbahaya." Kai Hongwei terengah-engah. "Itu terlalu berbahaya. Untungnya, saya bereaksi dengan cepat." Sikong Zhen berkata dengan gugup. Kai Qianan memutar matanya ke arah Sikong Zhen. Orang ini berlari mundur paling cepat. Dia sangat berbahaya. "Kakek, kakek." Miao Miao memandang Tuan Miao yang pucat dan berteriak cemas. "Biarkan aku melihatnya." Pada saat ini, seorang biksu parubaya keluar dari kerumunan dan berkata, "Apoteker Chen, saya minta maaf karena telah membantu Anda, tetapi Tuan Miao tidak boleh membiarkan apapun terjadi padanya." Kai Hongwei berkata kepada biksu parubaya, "Jangan khawatir, Tuan Miao mungkin terluka karena syok, itu bukan masalah besar." Setelah mengatakan itu, Apoteker Chen berjongkok dan mulai memeriksa Tuan Miao. Setelah beberapa pemeriksaan, Apoteker Chen mengeluarkan botol porselen dari suatu tempat dan menariknya dari dalam. "Tuangkan 2 pil." Saat ramuan itu dicurahkan, aroma obatnya langsung meluap. Hanya dengan mencium wanginya saja, Anda sudah tahu kalau ramuan ini bagus. Namun, Chen Ping mengerutkan kening ketika dia melihat ramuan di tangan sang alkemis. Tepat ketika Chen Ping hendak memberikan ramuan itu kepada Tuan Miao, Chen Ping mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dan berkata, "Ramuan ini tidak dapat diberikan kepada Tuan Miao." Tubuh Miao Lao bukan hanya disebabkan oleh pelecehan.